Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi kita akan membahas mengenai Muhammad, Al-Quran dengan hukum Taurat, relasi antara Muhammad, Al-Quran dengan hukum Taurat. Yang jika pada video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Muhammad dan Al-Quran melanggar hukum Taurat itu sendiri, yaitu hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat yang keempat. Dan sekarang kita akan membahas tentang Muhammad, Al-Quran dan hukum Taurat, relasi antara Muhammad, Al-Quran dengan hukum Taurat yang berkaitan dengan relasi dengan sesama manusia. Jadi mari kita lihat hukum Taurat yang kelima hingga hukum Tauratnya yang ke-10. Apakah betul bahwa Al-Quran dan Muhammad benar-benar mengamalkan hukum Taurat itu dalam ajaran, pengajaran, dan di dalam hadis-hadis maupun dalam Al-Quran sendiri? Mari kita simak hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya, Muslim mungkin, saudara-saudara kita yang Muslim mungkin akan merujuk pada beberapa ayat Al-Quran. Misalnya, Quran surah 29 ayat 8, Quran surah 31 ayat 14 hingga 15, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Menurut tafsir Al-Qurtubi, bahwa beberapa ahli tafsir berpendapat kedua ayat ini turun pada Sa'id bin Abu Waqqas yang dikenal sebagai orang yang sangat menyayangi ibunya. Dan ketika Said masuk Islam, ibunya memaksakan dia untuk meninggalkan Islam. Itu sebabnya ayat ini turun bagi dia, yaitu bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Tetapi jika mereka memaksa untuk berpaling dari Allah, maka jangan turuti. Itu menurut tafsir Al-Qurtubi. Nah, dan juga ada beberapa hadis yang mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Misalnya Sunan Ibnu Majah 3651 dan seterusnya. Dan kita akui bahwa memang di dalam Al-Quran dan hadis itu juga mengajarkan tentang menghormati orang tua. Seperti yang sudah tadi saya tunjukkan beberapa sumbernya. Tapi coba kita lihat ayat Quran yang ini. Misalnya Quran surah 5 ayat 51 yang melarang orang untuk menjadikan orang kafir sebagai aulia, atau dengan kata lain menjadikan mereka itu ada beberapa pengertian aulia, misalnya teman atau penolong, pelindung atau pemelihara, pemimpin atau pembela, pengganti atau wakil, dan ayat-ayat lain yang menyangkut dengan hal-hal seperti itu. Bukankah orang tua kita juga, ini pertanyaan, bukankah orang tua kita juga adalah aulia bagi kita sendiri? Tapi bagaimana jika orang tua kita itu tidak seagama dengan kita? Tidak seagama dengan kita. Apakah kita sebagai seorang Muslim, saudara-saudara sebagai seorang Muslim, menyangkalnya begitu saja seperti beberapa ayat Quran yang melarang Muslim untuk menjadikan kafir sebagai aulianya? Mungkin Muslim akan menyatakan bahwa, oh, Anda salah. Ayat itu bukan dinyatakan kepada orang tua kita yang kafir, tetapi untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani masa itu. Perhatikan lagi tafsirnya. Mungkin saudara-saudara kita akan mengatakan seperti demikian. Tapi pertanyaan saya adalah, apa bedanya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dianggap kafir dengan orang tua yang berbeda keyakinan dengan anaknya yang Muslim? Atau dengan kata lain, mereka yang menolak Islam? Apa bedanya? Bukankah sama-sama kafir? Selain daripada itu juga, jika ayat-ayat demikian hanya berlaku pada masa tertentu, bukankah itu artinya kita sudah menyatakan bahwa Quran sudah tidak lagi relevan? Karena hanya berlaku pada masa itu saja. Dan kita harus selalu memperhatikan hal itu dari masa di mana ayat Quran itu diturunkan. Bukankah itu berarti bahwa Quran sudah tidak lagi relevan? Nah, bagaimana dengan Quran surah 9 ayat 23 yang melarang Muslim untuk menjadikan bapak-bapaknya sebagai pelindung jika mereka suka kekafiran? Kalau saudara Muslim, saudara-saudara Muslim ingin menjelaskan dengan tafsirnya, dan tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun karena pada saat itu orang-orang yang tidak turut berhijrah dengan alasan keluarga dan seterusnya, itu menurut tafsir Jalalain. Bukankah itu sama saja kita mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan karena kita harus memperhatikan ayat itu diturunkan pada masa kapan? Jadi dia sudah tidak lagi relevan pada masa sekarang. Karena kita lihat banyak saudara-saudara kita yang Muslim memiliki keluarga yang berbeda keyakinan. Misalnya ayahnya agama Nasrani atau Kristen, ibunya agama Islam.
anaknya agama Nasrani, dan seterusnya seperti demikian. Bagaimana dengan hal-hal seperti itu? Apakah ayat-ayat yang menentang kafir itu sudah tidak lagi berlaku? Nah, kita lanjut lagi. Kalau semua ayat Quran harus dipahami hanya pada suatu zaman tertentu, atau ayat itu turun, bukankah secara tidak langsung kita menyatakan bahwa Quran sudah tidak lagi relevan? Kalau masih kurang, saya akan tambahkan lagi salah satu hadis, yaitu Jami' at-Tirmidzi nomor 1070, kitab penyusuan, yang dimana menyatakan bahwa wanita menyusui orang dewasa, dan itu diperintahkan Muhammad dalam hadis sahih 2636 kepada seorang wanita. Kita bayangkan bagaimana kalau itu adalah ibu Muhammad, apakah dia akan bersedia menyuruh ibunya untuk menyusui orang yang bertamu ke rumahnya? Jadi pada hukum yang kelima ini, Muhammad dan Al-Quran di satu sisi mengajarkan menghormati orang tua, tetapi di sisi lain berkontradiksi dengan perintah-perintah itu. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar berkontradiksi dengan firman-Nya maupun dengan nabinya tersendiri? Lalu bagaimana mungkin jika ayat menyusui orang dewasa itu diterapkan pada keluarga Muhammad? Apakah itu berarti bahwa dia menghormati ibunya? Silakan saudara-saudara tentukan. Tapi menurut saya, hukum yang kelima sudah dilanggar oleh Muhammad. Kita lanjut pada hukum yang keenam, yaitu jangan membunuh. Nah, kita tahu sepak terjang Muhammad seperti apa dalam menyebarkan Islam. Awalnya dia penuh dengan sikap yang kelihatannya toleransi. Itu sebabnya muncul ayat-ayat seperti yang lazim kita dengar, yaitu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dan itu sudah pernah saya bahas. Namun ketika dia berhasil mengumpulkan para pengikutnya dengan begitu sangat banyak, pertanyaannya adalah apakah perkataan firman yang dia katakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala itu masih melekat dan masih dipraktekkan oleh dirinya? Nyatanya tidak sama sekali, karena banyak ayat-ayat Quran dengan perintah memerangi bahkan membunuh orang kafir atau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Muhammad. Quran surah 47 ayat yang keempat. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir dalam kurung di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia menghendaki menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah tidak menyanyiakan amal mereka. Nah, apa yang dikatakan dalam tafsir mengenai ayat ini? Coba kita lihat tafsir Al-Qurtubi. Menurut satu pendapat, orang-orang kafir adalah setiap orang yang tidak memeluk agama Islam. Itu seperti yang tadi saya jelaskan pada hukum yang kelima tentang hormatilah ayah dan ibumu. Jadi setiap orang kafir adalah orang yang tidak memeluk Islam. Baik orang musyrik maupun ahluk kitab, jika mereka tidak memiliki jaminan keamanan dan perlindungan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau orang kafir tidak membayar jizyah sebagai uang perlindungan, maka muslim dapat memerangi mereka dan darah mereka adalah halal. Itu terdapat dalam Quran surah 9 ayat 29. Nah, selain itu, tafsir Al-Qurtubi juga menyatakan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, penebusan dan penawanan itu tidak akan terjadi kecuali setelah penaklukan dan pembunuhan dengan pedang sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah 8 ayat 67. Nanti silakan saudara-saudara baca. Jika dia dalam kurung Muhammad menawan tawanan setelah itu, maka dia berhak menetapkan putusan sesuai dengan pendapatnya. Ingat, sesuai dengan pendapatnya. Apakah tawanan itu akan dibunuh atau yang lainnya? Jadi dengan kata lain, Muhammad bebas melakukan apapun pada tawanan yang dia dapatkan. Entah itu mau membunuh atau mau melepaskan, itu urusan dia. Dengan demikian, apakah perintah keenam ini dipatuhinya? Jawabannya ya tentu tidak sama sekali. Karena dia melakukan apa yang dia mau sesuka hatinya.
Bahkan untuk menentukan apakah seseorang itu boleh hidup atau harus dibunuh, dia yang berkuasa atas nyawa orang lain. Dengan kata yang paling simpel adalah dia berkuasa atas nyawa orang lain. Dia berkuasa menentukan apakah dia boleh dibunuh atau tidak. Jadi, perintah keenam sudah dilanggar oleh Muhammad. Mari kita lanjut lagi pada perintah yang ketujuh. Jangan berzinah. Quran surah 33 ayat 50. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan dalam kurung demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapamu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapamu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, tidakkah saudara-saudara muslim bertanya, mengapa hanya Muhammad yang boleh memiliki hak demikian? Bukankah dia juga manusia biasa? Kita lanjut, kita lihat pada hadis Sahih Bukhari 4721. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Ibnu Fudlail telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya. Ia berkata, Kaulah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang mengibahkan dirinya kepada Nabi. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Jadi Aisyah pun memiliki pikiran bahwa seharusnya mereka malu memberikan dirinya kepada seorang laki-laki. Tapi ada satu yang paling menarik. Di situ dilanjutkan bahwa maka ketika ayat ini turun, nanti silakan saudara baca. Aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Wow. Jadi Aisyah bahkan menganggap hal itu sebagai suatu perzinahan atau sesuatu yang seharusnya memalukan jika seorang perempuan memberikan dirinya kepada orang lain. Tapi ada ayat yang turun. Ayat yang turun untuk apa? Untuk menghalalkan hal itu. Nah, apakah ini adalah hal yang wajar? Mengapa perzinahan yang dilarang dalam hukum Taurat itu sangat mudah di tangan Muhammad? Mengapa? Bahkan Sahih Muslim nomor 4802, Kitab Takdir, menyatakan bahwa Muhammad mengatakan, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib persinahannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, dan seterusnya dan seterusnya. Dan silakan saudara baca sendiri. Pertanyaan saya adalah, apakah itu berarti bahwa zina itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu bahwa nasib takdir itu menurut Islam itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Muhammad mengatakan demikian, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan setiap orang akan berzina dengan siapa. Apakah kesimpulannya seperti demikian? Dengan kata lain, perintah ketujuh sudah dilanggar oleh Muhammad. Nah, kita lanjut pada perintah yang ke-8. Jangan mencuri. Quran surah 3 ayat 161. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan mereka tidak dizalimi. Ayat ini turun karena Muhammad dituduh mengambil kain beludru merah waktu perang Badar.
Nah, pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala terkesan melindungi Muhammad dari apa yang dia lakukan? Bukankah Muhammad seharusnya membuktikan saja hal yang dituduhkan itu tanpa harus Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang seperti demikian? Bukankah Muhammad tinggal buktikan saja bahwa saya tidak mencuri apa yang kalian tuduhkan? Saya tidak mengambil apa yang kalian tuduhkan. Nah, selain itu, bukankah seharusnya jika Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu, maka seharusnya dia menurunkan ayat itu beriringan dengan penyingkapan tentang siapa sebenarnya yang mengambil kain itu. Betul bukan? Jadi, siapa yang mengambil kain itu tidak ada orang yang tahu. Jika ada saudara-saudara muslim tahu siapa yang mengambil kain itu, silakan tulis di kolom komentar. Tetapi pada ayat ini menjelaskan bahwa Muhammad dituduh mencuri. Dan Muhammad tidak memberikan pembelaan. Dan Allah pun tidak tahu siapa yang mencuri. Mungkin di dalam tafsir mereka lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita lanjut lagi. Kita lihat, kita bandingkan dua hadis ini. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 2581, kitab Hudud. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan seterusnya, nanti silakan saudara baca. Seorang pengkhianat, perampas dan pencopet tidak dipotong tangannya. Jadi seorang pengkhianat, perampas dan pencopet tidak dipotong tangannya. Tapi kalau kita baca Sahih Bukhari 6301, kitab hukum Hudud, itu menyatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah melaknat pencuri yang mencuri telur, maka tangannya harus dipotong, dan mencuri tali, maka tangannya harus dipotong. Coba kalian saudara bayangkan dari dua hadis ini. Apakah itu berarti bahwa dengan melakukan pencurian hal yang kecil itu harus dihukum, sedangkan melakukan seperti pengkhianatan, perampasan, pencopetan itu tidak boleh dipotong tangannya? Jadi ada hukum yang tidak seimbang di sini. Maka dengan kata lain, apakah saya bisa menyimpulkan bahwa lebih baik melakukan dosa yang lebih besar, mencuri hal yang lebih besar daripada hanya mencuri telur maupun tali, tetapi dipotong tangannya? Sedangkan mencuri hal yang lebih besar itu tidak dipotong tangannya. Kalau dengan demikian, maka Muhammad mengajarkan mencuri. Dan dengan kata lain, sudah melanggar hukum yang ke-8. Silakan saudara-saudara lihat sumber-sumber yang sudah saya berikan kepada saudara-saudara dan pelajari. Oke, kita lanjut pada hukum yang ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, nampaknya kita sudah tidak perlu lagi berpanjang lebar mengenai hal ini, karena buktinya itu sudah sangat nyata dan sangat jelas dari hukum yang pertama hingga hukum yang ke-8 ini, bahwa dusta demi dusta itu sudah dikatakan oleh Muhammad dan Al-Quran demi mencapai tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Dan dusta yang sangat populer adalah Isa Al-Masih yang mereka klaim sebagai Yesus Kristus dalam Alkitab itu tidak pernah disalibkan, melainkan diserupakan dengan orang lain tanpa mereka bisa membuktikan bahwa apakah informasi itu benar yang dikatakan oleh Al-Quran. Tidak bisa membuktikan, artinya apa? Bahwa itu adalah sebuah dusta. Itu adalah pendustaan. Dan bahkan masih banyak dusta lainnya yang ada di dalam Quran dan hadis yang sangat banyak. Dan kalau kita jabarkan itu sangat panjang. Jadi kita lanjut saja kepada hukum yang terakhir. Kita sudah melihat bahwa Muhammad telah melanggar hukum yang ke-9, yaitu jangan mendusta, dan Al-Quran pun melanggar hal tersebut. Nah, kita lanjut kepada hukum yang ke-10, yaitu jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya, jangan mengingini istrinya, dan atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau kita menjelaskan semua isinya, itu kita akan mendapatkan begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Muhammad dan Al-Quran terkait dengan hukum yang ke-10 ini. Tapi mari kita lihat beberapa saja, yaitu Quran surah 33 ayat yang ke-6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Nah, apa yang dikatakan tafsir mengenai ayat ini?
Dalam tafsir Al-Qurtubi yang menafsirkan Quran surat 33 ayat 50, di situ ada salah satu penjelasan mengenai ayat ini, yaitu bahwa Nabi boleh mengambil makanan maupun minuman dari orang yang lapar maupun yang kehausan, meskipun orang yang bersamanya takut dirinya akan kena akan celaka. Jadi dia boleh mengingini barang milik orang lain sekalipun orang itu dalam keadaan susah, kelaparan maupun kehausan. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini bukan termasuk dalam pelanggaran hukum ke-10? Yap, ini termasuk di dalam pelanggaran hukum ke-10. Bagaimana mungkin dia mengambil barang yang orang lain sendiri sedang membutuhkannya? Apakah itu adalah sikap yang manusiawi? Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan Quran surah 33 ayat 50? Yang seperti tadi saya katakan, salah satu tafsirannya menjelaskan tentang Quran surah 33 ayat 6. Nah, dalam tafsir, Al-Qurtubi menyatakan bahwa bila Nabi melihat istri orang lain dan jatuh hati padanya, ini mengenai istri, mengingini istri orang lain, dan jatuh hati padanya, maka suami dari wanita itu harus segera menceraikannya dan Nabi halal memiliki wanita itu. Wow, ini sangat luar biasa. Keistimewaan macam apa sehingga hukum Taurat pun dilanggar? Ini keistimewaan macam apa? Jadi kita sudah lihat 10 hukum Taurat itu dilanggar sekaligus oleh Muhammad dan Al-Quran. Sekalipun ada ayat-ayat yang mungkin menurut saudara-saudara kita yang muslim kedengarannya mematuhi hukum Taurat, tapi tidak menutup ayat-ayat lain dari Quran dan hadis yang juga melanggar dan berkontradiksi dengan Taurat, yang juga melanggar hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa Tuhan yang benar itu tidak akan melanggar maupun berkontradiksi dengan firman-Nya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Tuhan yang benar yang menurunkan hukum Taurat, maka Dia bebas untuk melanggar hukum Taurat itu. Dan semoga kita berdoa, semoga Muhammad yang adalah korban penipuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun jika dia adalah pelaku penipuan itu tersendiri, kita berdoa supaya dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah yang benar melalui anaknya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Kita berdoa semoga hal itu terjadi. Oh iya, saya lupa bahwa Muhammad itu sebenarnya sudah mati di dalam dosa-dosanya. Jadi sudah tidak ada lagi pengampunan dari Allah yang benar dalam pengorbanan Yesus Kristus untuk Muhammad sendiri. Jadi untuk saudara-saudara muslim, silakan berpikir sebelum nantinya kalian bernasib sama dengan nabi palsu yang mengajarkan tentang Islam. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.